pesawat Atwood. Nah, kita ketahui bahwa pesawat Atwood ini merupakan alat eksperimen yang sering digunakan untuk mengamati hukum mekanika pada gerak yang dipercepat secara beraturan. Nah, sederhananya pesawat Atwood ini tersusun atas dua benda yang terhubung dengan seutas tali atau kawat. Bila kedua benda bermassa sama, maka kedua benda akan tetap diam. Tetapi jika salah satu benda memiliki massa yang lebih besar, misalnya M1 lebih besar daripada M2, maka kedua benda akan bergerak pada M1 yang dipercepat. Gaya penarik sesungguhnya ini berada pada benda M1. Namun karena benda M2 ini memiliki gaya tarik ke bawah atau biasa disebut dengan gaya gravitasi bumi, maka gaya penarik resultannya adalah benda 1 dikurang benda 2. Nah, benda 1 sendiri ini adalah M1 dikali gravitasi bumi, dan berat benda 2 sama dengan M2 dikali gravitasi bumi. Jadi gaya resultannya adalah M2 dikurang M1 dikali gravitasi bumi. Nah, gaya yang bergerak pada kedua benda ini adalah gaya gravitasi bumi. Nah, sehingga percepatan kedua benda adalah resultan gaya yang dibagi jumlah massa kedua benda. Jika sebuah katrol hanya dapat berotasi murni pada porosnya yang diam, maka gerakannya dapat dianalisis dengan menggunakan gambar berikut. Dengan A merupakan percepatan tangensial tepi katrol, percepatan ini sama dengan percepatan tali penggantung yang dililitkan pada katrol tanpa slip. Bila suatu benda digantungkan pada tali seperti gambar berikut, maka percepatan benda adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar tersebut. Jika massa beban tidak sama, maka sistem akan bergerak lurus dipercepat beraturan. Dengan mengukur jarak yang ditempuh serta mengukur waktu yang diperlukan, kita dapat menentukan kecepatan dari percobaan. Pada pesawat Atwood terdapat dua gerakan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus beraturan merupakan gerak lurus yang kelajuannya konstan. Artinya, benda bergerak lurus tanpa adanya percepatan, atau A sama dengan 0 M per S pangkat 2. Secara matematis, gerak lurus beraturan dapat dirumuskan S sama dengan V per T, di mana S adalah jarak yang ditempuh, V adalah kelajuan, dan T adalah waktu yang ditempuh. Dan gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus dengan kelajuan berubah beraturan, dengan percepatan adalah konstan. Dapat dirumuskan S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah 1/2A kali T pangkat 2, di mana S adalah jarak, S0 adalah jarak awal, V0 adalah kelajuan awal, dan T adalah waktu. Bunyi hukum Newton 1 adalah jika resultan suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam.